Selamat pagi teman-teman semua. Kembali di channel YouTube saya, kita membahas dan sekali lagi saya bukan endorse dari suatu perusahaan ya. Jadi kalau Anda mau trading di broker lain itu terserah ya. Jadi kita kembali analisa berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi untuk menganalisa kita pakai Elliott Wave ya. Elliott Wave ternyata sekarang kita ini di wave 4 ya. Wave 4 banyak terjadi pola-pola yang tidak berteraturan ya. Ini ada ABC, ini ada ABC, kemudian naik 5 wave itu adalah flat ya. Ini ABC ya. Jadi kemudian kita di manakah entry-nya? Jadi entry-nya memang di sini. Ya, kemarin saya sempat masuk di sini. Ini lagi floating. Nah, kemudian ke arah mana dia? Kemungkinan akan jatuh ke bawah. Nah, tapi kalau kita mau short time, kita harus lihat di time frame yang lebih besar, daily. Nah, harga beradang sekarang di supply ya. Artinya harga sekarang berada di zona supply. Ini ada demand, kemudian ini ada test, kemudian ada break. Jadi ini ada demand ya. Ini ada demand, kemudian ini ada test atau ada test, kemudian break. Mungkin kita ada test ini. Nah, nanti take profitnya di mana? Take profit kemungkinan terdekat di sini. Karena ini ada demand zone. Dan ini ada demand zone dan ini test. Jadi bisa saja di sini. Ya. Take profit pertama. Oke. Jadi mungkin saja ke arah situ. Oke, tapi kalau di hari H4 mungkin ya sekarang udah tes demand zone. Dan ini apabila break kita bisa loss ya. Jadi kalau untuk short time misalnya intraday ya kita ke H1. Walaupun sebenarnya kurang valid ya. Untuk mau sell gimana caranya? Nah, kita cari demand zone. Kita cari candle retest. Saya buat warna biru supaya bisa menanda. Oke. Jadi kalau dia break, ini demand zone, kemudian test, close di bawah, kita re-entry sell baru kita. Oke. Sekarang kita lihat di pair lain, USD JPY, USD Yen, downtrend. Oke, downtrend. Harga sekarang di mana? Di demand zone ya. Harusnya dia nunggu mantul. Oke, bisa kita perjelas. Nah, itu. Ya, harga sekarang demand zone. Oke, yang merah kita hapus. Oke. Nah, untuk kita mau ngebuy, kemudian harus mantul, membuat tes. Ini ada supply, kemudian ada tes, kemudian break, kita buy, take profit di sini. Ya. Tapi kalau kita mau cari ya mungkin sedikit ya bisa saja. Nah, ini ada supply, tes, baru kita break. Oke. Kita cari lagi untuk take profit di mana? Dicari lagi yang ada candle yang retest. Mungkin di M15 bisa kita cari. Ini dia. Ya. Jadi untuk take profit di situ kita ke M5 mungkin lebih perjelas ya. Oke. Yang belum dites ya. Belum di backup tes. Oke. Jadi ini dia demand zone, test break. Mungkin take profit di sini. Jadi kalau ini close di atas,
Ini kalau misalkan dia close di atas ya. Jadi ada close di atas gini. Ini kalau misalkan seperti ini. Oke. Jadi kita sesuaikan di mana kita SL-nya, mungkin di bawah dikit. Ya, ini dapat 15 pip. Ya, scalping jadinya. Sebenarnya saya kalau gitu kurang setuju ya. Kita sesuaikan dengan manajemen kita. Nah, ini sekarang high. Ya, UCAT ini high ya. Dia membuat suatu zigzag. Maaf, bukan diagonal ya, ending diagonal. Jadi ada A, B, C. Jadi C-nya di sini. Dan ini ada wave 1. Oke, nah sekarang wave 1. Kalau kita garis, ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita buat line ya supaya jelas. Oke. Jadi kalau dari analisa berdasarkan ini, osilator ini belum, masih mau momentum. Jadi kita nunggu wave 4. Wave 1 ini belum siap. Jadi dalam wave 1 itu ada 5 structure. Jadi 5 structure ini belum siap. Jadi ada masih momentum yang tinggi. Tunggu dia turun. Nah, caranya kita cari swap zone di sini. Swap zone terdekat. Jadi maaf ya, dia turun dari oke. Nah, ini ada supply ya. Supply, tes. Nah, ini nggak kuat, kurang kuat. Jadi kita tunggu turun. Di mana dia? Kemungkinan besar di sini. Kita akan coba di sini. Jadi swap zone itu bisa juga seperti ini ya. Ada supply, ada tes, ada fake out, ada tes, kemudian baru true. Ya, jadi kemungkinan bisa sini. Oke. Ini kemungkinan wave 4 di sini. Jadi kita akan membuat buy limit di sini. Ya. Oke. Kita akan buat rencana planning kita by sini. Nah, bagaimana pair lain? H4. Wah, naik ini bersifat ini tidak ada. Dia kenapa naik tapi tidak ada di sini supply yang di break. Nah, ini adalah koreksi. Nah, kalau kita buat ini ABC ya. Jadi kita ya 4 mungkin ini buat koreksinya. Ini ada A, B, C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini ada 1, 2, 1, 2, 3. Ini extension. Jadi 4 belum siap. Jadi kemungkinan besar di sini. Ya. Jadi ngitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi mungkin seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mungkin kita buat ini subminute. Oke. Jadi mungkin ini subminute di dalam ini ya. Dia akan tunggu koreksi XAB. Nah, di mana sekarang kita akan mau ngebuy? Kita lihat di mana yang ada tes ya. Kalau dari kondisi seperti ini kita sulit ya. Ini kita. Nah, ini ada supply.
ada tes. Supply ada tes. Nah, masih mungkin saja di sini. Jadi wave 5 mungkin saja belum selesai ya. Mungkin bisa sampai sini. Ya, wave 5. Jadi saya mungkin supaya lebih mudah kita buat warna merah aja. Jadi wave 5 mungkin belum selesai ya. Ini wave 4, wave 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam itu belum selesai untuk akhir wave 3. Atau kita cari mana swap zone yang lain yang sifat supply. Mungkin ini. Bisa. Oke. Jadi kita zoom. Kondisi sekarang seperti itu. Nah, ini. Oke, sekarang ini posisi ada demand, ada test, ada break ya. Dan TP dia di sini. Ini ada supply, ada test ya. Jadi ada supply itu gini, supply itu ada drop, base drop. Nah, ada di sini. Ya. Jadi supply itu ada drop, base drop, bisa di searching. Ini ada. Jadi ada gini. Ya, ada drop, base drop, kemudian test, kemudian buy. Oke. Nah, di atas juga ada. Kalau dilihat di time frame lebih kecil, nah ini ada demand, ada test, break. Ini ada demand, test, break, sell. Jadi ini naik, kenapa? Bisa saja apa? Nah, kita analisa tren. Ya, jadi sekarang wave 5 sudah terjadi atau sudah siap atau belum? Nah, kalau ngelihat dari pola seperti ini, kita indikasi sini. Jadi dari M30, M5, wave 5 di dalam struktur wave 5 harus ada 5. Tapi ini cuma ada 3. Kenapa? Kita lihat M15. Pastikan jangan kita terlalu percaya. Nah, ternyata memang benar. Cuma ada 5 wave. 1, 2, 3. Ternyata cuma ada 3 wave. Berarti ini merupakan masih wave 4 ya. Kalau kita ngelihat di sini ada wave 1, wave 2, wave 3 atau ABC, ABC. Nah, kita akan nunggu ini adalah pola expanding atau running ya. Extra expanding itu A-nya 3, ininya 3, kemudian ini turun 5. Ini masih wave 4, belum selesai ya. Jadi ini kita bisa ngelihat kalau sudah ada 5 penurunan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan tunggu 5 ya, baru kita akan buy. Oke. Jadi nah, di sini ada zona yang belum pernah dites ya. Jadi kita harus mengkombinasi ya. Saya sering tidak melakukan kombinasi, cuman hanya berpatokan misalnya pada swap zone aja atau berpatokan pada LWF saja, tidak bisa. Jadi kalau mencari zona-zona dan kita harus mempaskan, menyesuaikan, bukan dipas-paskan ya. Jadi ini ya demand zone. Nah, kemudian kemungkinan dia akan kemari, baru kita buy.
Karena apa? Karena dia fresh, belum pernah dites. Ini ada supply, kemudian ada tes, kemudian ada break. Belum pernah kemari. Dan ini ada 3 wave, 1, 2, 3. Harusnya ada 5. Ya, tapi ini 3. ABC. Dan ini ABC. Jadi ini wave 4-nya nggak siap. Jadi gini. Baru dia terbang. Oke. Jadi kita ambil buy di zona atau di sekitar 7150. Oke. Jadi ini kemungkinan akan turun dulu untuk kita lanjut ke posisi buy. Oke, kita chart yang lain. Kita coba GBP USD ya, pair besar ya. Saya coba contohkan. Strukturnya masih menunggu wave 4 ya, dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang wave kecil dari wave 3 itu ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, di mana kita akan membuy? Kita akan tunggu di swap zone tadi. Nah, di sini. Ya. Tunggu di swap zone, kita akan buy. Oke. Nah, kita coba cari GPPN ya. Ini sekarang polasnya oke, sebentar saya hapus beberapa yang nggak perlu. Di wave besar 3, ini sekarang wave 4 ya. Jadi wave 4 ini banyak. Ini masih wave 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini udah wave 5 udah full. Ini sekarang wave ABC. Ya. Wave ABC. Oke, nah kita terlambat ya kemarin kita untuk sell. Masuk sell nih. Tapi tak apa-apa, udah terjadi, kita harus punya planning kemudian. Oke. 4 kemudian 5. Ya, jadi jadi ini udah 5 wave structure ya. Kemudian ada ABC. Kita mencari sekarang ini swap zone di mana? Ya, saya coba hapus. Kemarin itu saya tandai karena ada pola koreksi yang bersifat ya. Oke, ini ada supply test. Nah, kemungkinan kita akan nunggu di sini. Swap zone ya. Jadi ada supply test, kemudian jadi break. Nah, ini buy. Ini ada demand zone, kita tes, kemudian harusnya ini mudah-mudahan itu di break. Nah, kita akan tunggu sell di sini. Kenapa? Karena ini wave-nya sudah mau selesai. Nah, ini kemungkinan dia akan menuju wave 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita coba mungkin lokasi-lokasinya kita lihat. Kita pakai Fibonacci. Oke. Marking di H1 only supaya jangan membuat bias. Nah, sekarang posisi harga tertahan di demand ya. Ini ada oke. Kita akan coba ke satu tadi. Nah.
harga sekarang tertahan di mana? Demand zone SD sekarang di demand zone yang swap zone-nya ya. Oke, tertahan. Ini drop zone-nya main kuat ya. Tes break. Nah, kemungkinan akan bolak-balik ranking ya. Nah, wave 2-nya ini kemungkinan besar melihat ini zona yang kuat, dia akan buat wave 1, wave 2-nya akan zigzag ya, akan banyak. Kemudian kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk melihat swap zone yang di atas. Oke, ini juga oke. Jadi ini ada demand zone, ini ada test, ini ada test, ini break. Kita akan tunggu sell di sini. Ya. Nah, kita analisa wave dulu. Apakah udah selesai ini? Jadi ini pertama ada leading diagonal ya. Leading diagonal. Supaya jangan rancu, kita coba hapus dulu ini, kita analisa wave. Oke. Jadi ini wave 2, kemudian 1, 3. Oke. Jadi adalah wave 1, wave 2, 3. Ini sekarang mau wave 4. Kalau dilihat dari M5, ini wave 1, ini wave 2, kemudian ada wave 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5. Nah, ini sekarang mau wave 4. Jadi kita tandain. Oke, ini kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kemungkinan itu ada wave ABC. Oke. Jadi kita ngelihat ada kemungkinan ini harga bakal naik ke atas ya. Kita akan tunggu korektif, baru kita akan entry sell. Jadi biasakan untuk di situ ya. Oke, mungkin pair lain bisa kita lanjutkan nanti ya. Kita sudahi planning kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, sampai jumpa di video-video yang lain. Oke, terima kasih, salam.